Saya nggak tahu ada iman apa nggak di dalam mereka, sehingga mereka rela bekerja untuk kepentingan para oligarki, membuat peraturan, perda, perundangan, ketentuan, kebijakan segala macam untuk kepentingan para oligarki tadi. Dan itu ternyata semua dirasa belum cukup, mereka harus genggam posisi tertinggi di Republik Indonesia, yaitu presiden. Mereka pastikan orang yang di presiden itu betul-betul adalah bonekanya. Harus mereka betul-betul pastikan orang yang menjadi presiden adalah orang yang bisa disuruh-suruh. Orang yang bisa diperintah-perintah yang ujung-ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara, berasa nggak sih kalau Indonesia setelah reformasi, terutama dalam konteks sejak 2019 sampai hari ini Indonesia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan besar yang tidak tampak di permukaan. Mereka adalah para pemilik modal, cukong-cukong, bohir-bohir politik, yang kemudian para ahli, orang-orang yang ngerti, menyebut mereka para oligarki, ya kan? Mereka adalah pengusaha-pengusaha besar dengan dana sangat besar yang menikmati banyak privilege, banyak keistimewaan dari situasi yang ada dalam 5-6 tahun terakhir ini terutama. Dengan dana yang besar mereka bisa beli apa saja. Bisa beli partai politik, bisa beli jaksa, bisa beli hakim, bisa beli pengacara, bisa beli polisi, semuanya bisa mereka beli. Bahkan mereka bisa membeli para agamawan yang seharusnya dengan berbekal firman kitab-kitab suci mereka membimbing umat kepada jalan yang lurus. Tapi dengan uang yang nyaris tak terbatas, mereka bisa beli semua itu. Nah, salah satu jalan untuk memastikan bisnis mereka yang dahsyat luar biasa itu bisa berlangsung mulus adalah peraturan, adalah kebijakan, adalah perundang-undangan. Untuk itu, maka kita tidak heran ada undang-undang Omnibus Law yang disebut kemarin undang-undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja, diganti dengan undang-undang Cipta Kerja. Itu luar biasa sekali. Nggak peduli itu DPR, nggak peduli itu MK, pasal-pasalnya bagaimana menghisap sumber daya alam Indonesia dengan sangat luar biasa, memberikan mereka para oligarki tadi keistimewaan dalam berbisnis yang menghasilkan bukan cuma ratusan miliar tapi belasan bahkan puluhan triliun, ratusan triliun. Nggak peduli karena mereka semua sudah diselesaikan secara adat. 8-6 kata anak-anak. Itu banyak peraturan perundangan yang sungguh-sungguh sangat menguntungkan mereka. Mereka beli semua tuh. Mereka beli DPR-nya. Mereka beli MK-nya. Jadi kalau nanti undang-undang mentok, ada ribut, ada protes, dengan gampang, silakan aja maju ke MK. Lakukan judicial review. Kan begitu kan? Yang kemudian kita tahu di MK disembelih. Disembelih semuanya itu. Nah, tapi ada satu posisi lain yang sungguh-sungguh sangat powerful yang para oligarki ini juga ingin benar-benar aman, yaitu posisi jabatan presiden. Ya kan? Mereka bisa beli menteri, mereka bisa atur menteri mana yang duduk di situ, siapa yang jadi menteri ini dan sebagainya terusnya. Mereka bisa bayar para anggota dewan yang dengan segala macam mereka pertama nggak paham substansi, kedua mereka memang lapar, ya kan? Ketiga mereka waktu berangkat ke Senayan atau ke Dewan DPR memang diongkosi, dimodali oleh para cukong tadi, sehingga begitu jadi mereka harus bayar utang dan sebagainya. Ditambah memang
Saya nggak tahu ada iman apa nggak di dalam mereka, sehingga mereka rela bekerja untuk kepentingan para oligarki, membuat peraturan, perda, perundangan, ketentuan, kebijakan segala macam untuk kepentingan para oligarki tadi. Dan itu ternyata semua dirasa belum cukup, mereka harus genggam posisi tertinggi di Republik Indonesia, yaitu presiden. Mereka pastikan orang yang di presiden itu betul-betul adalah bonekanya. Harus mereka betul-betul pastikan orang yang menjadi presiden adalah orang yang bisa disuruh-suruh. Orang yang bisa diperintah-perintah, yang ujung-ujungnya adalah berputar antara kekuasaan dan keuangan. Makanya sebagian orang mengatakan Pancasila di negeri ini sudah lama tidak ada, karena pasal-pasalnya sudah berganti, beralih wujud rupa. Yang pertama, keuangan yang bisa membeli apa saja. Mungkin kita akan marah, nggak bisa, Pancasila sakral, jangan kalian ganti sembarangan. Tapi mohon maaf saudara, prakteknya memang sudah terjadi demikian. Kembali ke soal bagaimana mereka mengamankan presiden benar-benar orang yang bisa mereka pegang, mereka perintah-perintah, maka mereka harus pastikan yang jadi adalah si A. Kalau nggak si A, si B. Kalau nggak si B, si A. Kalau nggak si A, si B. Muter itu aja karena dua-duanya mereka mengongkosi. Dan mereka pakai apa yang namanya presidential threshold, ambang batas pemilihan presiden. Kita tahu dalam 2 pemilu yang terakhir ini ada ambang batas 20%. Hanya orang-orang yang bisa memenuhi ambang batas 20% pemilihan inilah yang punya suara, yang bisa maju. Dan itu sesuai dalam undang-undang kita, diajukan oleh partai politik. Nah, di sini kuncinya. Partai politik juga ada ambang batas ya, kalau nggak salah 25% yang punya suara atau kursi di DPR. Macam-macam lah, itulah intinya. Yang penting bahwa tidak semua orang boleh naik. Tidak boleh semua orang bisa, jangankan jadi. Untuk muncul pun tidak boleh, harus dipangkas dengan presidensial threshold ini, ambang batas kepresidenan. Dan inilah yang tempo hari digugat oleh ekonom senior, tokoh nasional, Dr. Rizal Ramli. Dia menggugat sebagai orang yang dirugikan hak konstitusionalnya apabila PT, Presiden Threshold ini 20% dipertahankan. Bersama rekannya Abdul Rahim Krisno sebagai voter, sebagai pemilih yang juga dirugikan hak konstitusionalnya kalau Presiden Threshold ini dipertahankan. Memang kalau gugatan Rizal Ramli dan Abdul Rahim Krisno ini disetujui, maka Presiden Threshold akan nol. Artinya siapa aja, semua partai politik boleh mengajukan, mau parpol baru, parpol lama yang sudah karatan, yang sudah makan uang rakyat begitu banyak, korupsi dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau partai yang baru nongol boleh mengajukan calon-calonnya. Edi, nanti calonnya banyak banget dong, bisa belasan bahkan puluhan. Loh, nggak apa-apa. Mau 10, mau 30, mau 50 calon, kan nanti tetap akan dipilih dua gelombang. Siapa aja boleh masuk, boleh calonkan. Nanti pada putaran kedua hanya tinggal 2 calon yang memperoleh suara terbesar untuk berlaga kembali. Tapi dengan presiden threshold 0% ini, siapa aja tokoh bangsa, tokoh-tokoh yang punya kemampuan, mempunyai skill, mempunyai kapasitas, kredibilitas, dan integritas, itu berpeluang untuk maju. Kalau sekarang kan enggak. Kalau orang-orang ini justru saudara, justru karena integritasnya misalnya, karena kejujurannya, keberaniannya, kemampuannya, justru mereka akan jegal. Karena apa? Kalau orang ini jadi, maka tidak bisa diatur-atur. Karena tidak bisa mengikuti kehendak para cukong-cukong, bohir-bohir politik yang punya dana nyaris tak terbatas itu. Itu sebabnya mereka mati-matian. Dan ketika Rizal Ramli maju dengan lawyernya Refli Harun dan kawan-kawan mengajukan judicial review terhadap PT yang 20% ini, kemudian hasilnya, saudara sekalian, ini yang sungguh sangat memilukan. Jangankan dibahas substansinya, bahkan para hakim 5 dari 9 hakim MK memutuskan
bahwa Rizal Ramli dan Abdul Rahim Kresno tidak punya legal standing untuk mengajukan JR. Untuk mengajukan judicial review terhadap undang-undang tentang presiden threshold ini. Mereka tidak punya pijakan hukum. Nah, gitu loh. Padahal justru sebetulnya yang dirugikan sejatinya dengan adanya presiden threshold ini adalah bukan cuma Rizal Ramli dan Abdul Rahim Kresno, tapi seluruh rakyat Indonesia yang berakal waras, gitu kan, yang menginginkan negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang tepat secara kemampuan, tepat secara pengalaman dan penguasaan masalah, dan yang paling penting lagi tepat secara sifat amanahnya, sifat integritasnya, sehingga orang ini bisa bekerja dengan sangat sungguh-sungguh untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, Sabang sampai Merauke, bukan hanya untuk kepentingan para pemodal yang menjadi bandar politik yang bersangkutan. Tapi begitulah, 5 dari 9 hakim MK mengatakan para pemohon ini, Rizal Ramli dan Abdul Rahim Kresno, tidak memiliki legal standing, sehingga gugatannya tidak bisa dilanjutkan untuk diadili, untuk dibahas. Bayangkan, menyedihkan sekali. Jadi MK begitu takutnya bertarung di tataran substansi, konten, materi, sehingga dari awal, no, kalian nggak punya legal standing, kalian tidak punya dasar pijakan hukum untuk maju. Karena apa yang kalian katakan kalian dirugikan secara konstitusi, tidak demikian sesungguhnya. Ngeri nggak? Jadi memang oligarki ini sudah mengamankan semua lini, semua jalur, semua posisi, agar mereka benar-benar bisa tetap berkuasa, menikmati negeri yang gemah ripah loh jinawi, yang kalau kata Kos Plus tahun 70-an, ini adalah bukan lautan tapi kolam susu. Ini adalah jamrut katulistiwa, tongkat dan batu menjadi tanaman. Dahsyat sekali Indonesia. Allah anugerahi begitu kaya raya. Tapi dengan negara sumber daya alam yang sangat kaya raya ini, ternyata rakyat hampir tidak menikmati apa-apa kecuali sedikit yang menetes atau diteteskan. Sebagian besar, Anda bisa bayangkan bagaimana ketimpangan kita. Ada 4 keluarga di Indonesia yang hartanya setara dengan harta 100 juta rakyat Indonesia. Ketimpangan luar biasa. Lebih dari 76% tanah lahan-lahan kita dikuasai oleh kelompok-kelompok oligarki ini. Dahsyat sekali, ketimpangannya sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Anda mungkin belum lupa kira-kira 1 bulan yang lalu bagaimana sekelompok anak orang-orang kaya makan di sebuah restoran mewah di daerah Surabaya. Kemudian mereka bayar dan mereka berebut. Cara berebutnya bagaimana? Mereka semua rame-rame mengeluarkan kartu kreditnya, jebret di meja. Lalu dia panggil pelayan, hitung berapa, ambil kartu kredit yang mana saja, itu yang bayar. Berebut bayar, dan Anda tahu begitu, tagihannya 21 juta, saudara, makan 21 juta dan mereka berebut untuk bayar. Dan divideokan dengan gagah perkasanya. Mereka tidak segan-segan mempertontonkan kesenjangan sosial yang sangat dahsyat itu, ketimpangan itu. Ketika sebagian besar rakyat tidak bisa makan karena pandemi, ketika sebagian besar rakyat kehilangan pekerjaan karena pandemi, COVID, corona dan sebagainya. Ketika bahkan seorang menteri nyolong bansos untuk rakyat miskin, mereka bisa menunjukkan sikap hedonisme yang sangat dasar. Makan, saudara, 21 juta untuk beberapa orang itu. Masya Allah, luar biasa. Inilah produk oligarki. Inilah yang dilindungi oleh kekuasaan yang para pejabat publiknya sudah dibayar. Dan ini memang membuat Rizal Ramli marah besar, sehingga dia tidak habis pikir. Karena 12 judicial review tentang presiden threshold sebelumnya itu sebagian besar dibahas oleh MK.
Walaupun kemudian dikalahkan, tapi minimal ada arena pertarungan intelektual di sana. Ada pertarungan pemahaman tentang konstitusi di sana. Bukan dijegal di awal, kalian tidak punya dasar pijak hukum untuk mengajukan presidensial threshold. Luar biasa. Keempat hakim yang tidak setuju ini, yang menyampaikan dissensial istilah mereka itu opinion, yaitu Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih. Tapi mereka kalah suara oleh 5 dissenting opinion ya. Mereka kalah oleh 5 hakim konstitusi yang lainnya. Saudara, inilah yang terjadi di negeri kita ketika sekelompok orang ingin melakukan perubahan secara konstitusional, ketika ingin memperbaiki Indonesia agar menjadi lebih baik, agar sumber daya alam yang dahsyat luar biasa bisa benar-benar dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia melalui jalur konstitusi, mereka dipatahkan. Dan kita tahu putusan hakim MK itu Anda menyebutnya apa? Tidak gratis. Ada harganya, wallahu alam, kita tidak tahu, namun memang patut diduga bahwa kekuasaan oligarki sudah menyusup kemana-mana. Bukan cuma ke istana, bukan cuma ke Senayan dan kantor-kantor DPRD kabupaten kota, provinsi, bukan cuma di meja-meja pengadilan, bukan cuma di pundak bintang para jenderal, tapi juga sudah menelusup ke Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi kita. Namun dalam beberapa keputusannya belakangan ini, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan wajah aslinya sebagai mahkamah kekuasaan. Apa yang harus kita lakukan? Nggak tahu. Masa saya bilang, ayo kita gerak revolusi, tunggangan dengan kekuatan power, people power, perjalanan. Wah, gila pertama. Edi, lu siapa? Kedua, gila banget gue ngomong kayak gitu ya. Gila banget. Kayak nggak ngerti zaman sekarang dengan undang-undang ITE semuanya bisa disapu bersih, dilipat, diangkut. Nggak jelas kemana. Saudara sekalian, kita akhirnya kembali kepada Allah SWT sambil terus berjuang dengan apa yang kita bisa, dengan cara yang kita mampu, sambil terus berdoa. Kita berdoa benci terhadap kemungkaran, kezaliman ini. Semoga Allah segera lenyapkan, hancurkan pelaku-pelakunya, para advok intelektualnya. Dan semoga Allah tampilkan kebenaran bersama orang-orang yang lurus, orang-orang yang Allah pilih. Dan semoga Indonesia Allah berikan pemimpin yang amanah. Bukan pemimpin yang khianat, bukan pemimpin yang mengingkari janji-janjinya, bukan pemimpin yang hobi berdusta. Dari saya sekian, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.